Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM Up Radio The Winning Station. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Apmania? Sehat semuanya ya. Itu yang selalu kita harapkan. Dan seperti biasa setiap awal pekan di hari Senin jam 10 lebih 10 menit sebetulnya ya. Tetapi karena banyak sesuatu yang harus diselesaikan sebelum kita Instagram Live, jadi kita mulai baru 10 menit, jam 10 lebih 25 menit. Seperti biasa Market Corner, kita akan belajar bersama bagaimana kita mengoptimalkan digital di era yang semuanya menggunakan online untuk jualan. Bersama dengan guru kita, Coach Arnold Fan yang sekarang sudah ada di ujung Instagram dari Coach Arnold. Selamat pagi, apa kabar Mas Tom? Selamat pagi juga Mbak Santi, Alhamdulillah baik sekali hari ini, walaupun tidak cerah-cerah juga. Ah, betul. Di sini juga agak kemayu langitnya. Oke. Assalamualaikum Mas Tom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini libur panjang kemarin ya, tapi tidak bisa kemana-mana karena memang masih dalam kondisi PKM. Beberapa wisata juga sempat ditutup, tetapi juga masih banyak ya yang bisa berwisata untuk refreshing di dalam kota saja. Baik Mas Tom, hari ini tim redaksi sudah menyiapkan satu judul, memaksimalkan bisnis online dengan fitur e-commerce. Jadi e-commerce ini sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi di indera dengar kita dan semua orang juga sudah mengenal itu. Tetapi tidak semua yang berbisnis online menggunakan e-commerce ya Mas ya? Belum semua. Belum semua, oke. Karena mungkin masih mempertimbangkan banyak hal ini dan itunya. Tetapi bagaimana hari ini kita akan bicara memaksimalkan bisnis online dengan fitur e-commerce. Mungkin juga nanti Mas Tom bisa sharing di e-commerce, Mas Tom menggunakan bisnisnya untuk apa? Karena kalau beberapa waktu yang lalu Mas Tom sempat sharing ya, itu hanya untuk memberikan sebuah tracing saja, menguatkan proses pembayaran sehingga orang tahu bahwa ini adalah bisnis online beneran. Kadang-kadang suka ada yang abal-abal gitu ya Mas ya, hanya menggunakan iklan saja, menawarkan ini dan itu. Saya juga beberapa kali tertipu beli tanaman ya. Ketahuan ya, ketahuan nafsunya untuk memiliki tanaman dengan gambar saja. Oke. Nah Mas, sebetulnya fitur-fitur di e-commerce ini seperti apa sih bisa dioptimalkan dan mengoptimalkan bisnis online kita sehingga itu bisa mendongkrak penjualan ya, karena kita bicara soal bisnis online, bagaimana di bisnis online itu bisa profit ya. Ya, jadi kalau fitur e-commerce ini memang sangat bermanfaat banget ya, terutama buat calon pembeli. Intinya sih memudahkan pembeli untuk memperoleh produk kita seperti itu. Jadi di sosial media pun sekarang fitur-fitur e-commerce ini juga sudah disediakan. Seperti di Facebook misalnya, ketika kita menggunakan fanpage atau halaman Facebook itu, kita bisa mengkoneksikannya dengan WA. Jadi orang yang mau beli itu bisa langsung tekan tombol tersebut, tombol ke WA, dan akan langsung masuk ke WA kita. Sehingga itu ya memudahkan orang untuk membeli seperti itu kan. Jadi sebenarnya fitur-fitur e-commerce itu ya untuk mempermudah calon-calon pelanggan kita untuk membeli produk. Kalau kita pakai website sendiri, misalnya kita punya website toko online sendiri, ya biasanya di sana sekarang sudah lengkap sih. Jadi pilihan paket untuk website tersebut tuh pasti sudah ada fitur-fitur e-commerce-nya, misalnya payment gateway-nya. Jadi tidak lagi transfer secara manual, dia juga langsung bisa transaksi lewat website tersebut. Atau kalau misalnya belum cukup mampu untuk membayar payment gateway, ya tadi secara sederhana menggunakan WA saja seperti itu. Itu sudah merupakan fitur e-commerce. Kemudian standar dari website itu biasanya ada social media sharing. Jadi kita bisa sharing artikel atau bisa sharing jualan kita langsung ke Facebook, langsung ke Twitter, langsung ke Instagram, dan lain sebagainya. Itu juga masuk ke fitur e-commerce. Jadi banyak sekali Mbak fitur-fitur e-commerce yang memang ya berdasarnya akan membantu jualan kita. Mempermudah orang untuk memperoleh informasi dan langsung bisa bertransaksi
dengan satu platform saja seperti itu. Iya, dan ini inline ya Mas. Jadi tadi website bisa masuk di Facebook dan lain sebagainya, Twitter juga ya. Oke, nah Mas, tapi tidak semua atau belum semua pengusaha bisnis atau orang yang pelaku bisnis online menggunakan e-commerce untuk media jualannya. Ini kenapa Mas biasanya Mas? Ada alasan apa? Ya mungkin informasi ya, informasi. Jadi kan orang kadang-kadang suka apa ya namanya, egois lah gitu. Merasa sudah bisa seperti itu. Jadi mungkin informasi yang belum nyampe ke beliaunya seperti itu. Jadi kalau sekarang sih minimal orang sudah mencantumkan nomor WA-nya. Bahkan nomor WA itu kan sudah bisa dibuat linknya sehingga ketika dia baca di Facebook atau di Instagram itu kan tinggal klik saja di bio seperti itu kalau di Instagram. Jadi pakai WA.me ya, wa.me /62 nomor HP kita itu ketika link tersebut diklik itu langsung masuk ke WA kita. Itu sebenarnya sudah fitur e-commerce. Sehingga memudahkan tadi sih intinya seperti itu. Jadi orang-orang sekarang sudah banyak yang menggunakan minimal pakai WA. Sebutannya kalau di kita itu kan call to action-nya. Jadi kita sudah promo, nah, ini harus kemana nih kalau mau beli? Apakah harus inbox? Karena kadang-kadang inbox tuh nggak keluar notifikasinya seperti itu kan. Betul. Paling enak memang menggunakan link pakai WA tadi seperti itu, yang paling simpel. Tapi memang banyak juga yang belum tahu, ya belum tahu bukan karena mereka malas atau apa, tapi memang belum tahu aja Mbak, belum mendapatkan informasi seperti itu. Nah ini gampang sekali ya, karena biasanya late respon dari konsumen mungkin karena harus buka fiturnya Facebook dan lain sebagainya, itu yang kadang-kadang notification tidak bisa masuk ke handphone kita. Nah ini dimudahkan dengan adanya fitur e-commerce langsung lewat WA, kan bisa langsung kita terima ya Mas ya informasinya ya. Betul. Ada pembeli yang masuk sehingga respon kita cepat. Nah ini banyak mungkin ya yang masih belum mengetahui ini bisa dioptimalkan, sehingga handphone yang ada di genggaman Anda itu sebetulnya sewaktu-waktu bisa mendapatkan atau memberikan peluang rezeki ya kalau Anda memang bisa paham fitur-fitur yang ada di e-commerce tadi. Nah Mas Tom, ini ada pertanyaan bagus dari Sheila, mungkin yang juga memasukkan pertanyaan ini yang kita angkat menjadi sebuah tema. Bagaimana dengan beberapa marketplace yang sudah ada ini Pak Tom, untuk kita bisa mengoptimalkan? Apakah bisa sinergi antara fitur e-commerce dengan marketplace yang ada? Kira-kira kalau bisnis baru ini apakah perlu masuk ke marketplace Pak Tom? Terima kasih. Sheila, thank you. Ya, jadi mungkin yang pertama harus diketahui arti dari e-commerce itu sendiri ya. Jadi e-commerce itu adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan internet, itu e-commerce. Apalagi transaksi. Saya transfer uang ke Mbak Santi itu e-commerce namanya. E-commerce. Ya. Jadi kayak marketplace itu bentuk dari e-commerce sebetulnya. Jadi di sebuah bagian dari e-commerce ya Mas. Betul. Jadi di marketplace sendiri itu fiturnya sudah lengkap sih. Ya, karena ada orang kan langsung bisa mau bayar pakai apa, misalnya BCA atau BNI bisa pilih di situ kan. Tinggal nanti si yang punya tokonya dia mengaktifkan pembayaran yang mana seperti itu. Kemudian kita bisa pilih kurir di sana, itu fitur e-commerce juga. Dan seterusnya. Jadi kalau di markup sendiri itu udah lengkap sih. Jadi sebenarnya yang perlu kita ketahui adalah e-commerce itu apa sih? Ya, e-commerce itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan internet apapun itu gitu. Ya mau transfer uang, kita belanja, itu aktivitas e-commerce namanya, gitu. Jual beli, transfer dan lain sebagainya, pokoknya menggunakan fasilitas internet untuk melakukan transaksi ya. Apakah itu transfer, apakah itu bayar, ataukah itu mungkin kirim, ya gitu ya Mbak Sheila ya. Nah beda lagi kalau bayar marketplace telepon, itu bayar internet, top beli pulsa, itu e-commerce, kegiatan e-commerce. Top up pulsa dan lain-lain ya. Nah itu bedanya ya marketplace dengan e-commerce. Sebetulnya marketplace itu bagian dari e-commerce lah. Jadi mungkin bisa dipahamkan lagi. Nah untuk fitur-fitur e-commerce ini tidak perlu lagi masuk ke marketplace ya. Ya kan Mas? Kita sendiri bisa sudah ya. Ada, sudah tertanam, sudah ada.
Tadi kalau Mas Tom menyampaikan bisa nyambung ke web, bisa nyambung ke WA. Itu menjadi sesuatu yang mempermudah orang atau konsumen bisa langsung melakukan transaksi dengan kita. Nah, Mas, Betul. tips-tips apa Mas yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis online ini menggunakan fitur-fitur e-commerce ini, Mas? Ada tips-tipsnya nggak, Mas? Ya sekarang kan ya lagi-lagi karena pandemi. Karena Mhm. pandemi semua aktivitas saya sendiri pun sekarang nggak pernah ke bank, Mbak. Sama Iya, sekali nggak pernah ke bank. Karena memang transaksi cenderung lewat online semua kan. Jadi uang langsung betul. masuk rekening gitu. Nah otomatis ya kegiatan perbankan ya paling cuman transfer transfer aja gitu kan, bayar ya bayar, beli beli pakai transfer semua. Tidak Mhm. ada kegiatan aktivitas sekarang saya store tunai ke bank itu ya jarang sekali lah terjadi karena ya Ya. semua transaksi semuanya online. Jadi apa namanya ya kita kalau misalnya punya website sebisa mungkin kita menggunakan hal tersebut juga. Jadi minimal transfer gitu. Jadi ada juga sih COD. COD itu kan ada uang cash yang keluar juga. Cuman COD sekarang agak apa ya agak riskan juga karena banyak juga beberapa pembeli gitu suka apa namanya tricky-tricky gitu kan barang sudah sampai Mhm. dia ngaku nggak pernah pesan dan sebagainya akhirnya kan harus retur. Oh. Nah kalau harus retur itu kan sebenarnya yang rugi ekspedisi dan kita juga kan seperti itu. Mhm. Mhm. Iya. Jadi ya apa namanya kita membuat kalau kita bikin website ya websitenya kalau bisa minimal banget tuh adalah WA karena informasinya nanti bisa disampaikan lewat WA. Kemudian kalau ada dana lebih kita pasang payment gateway di sana. Jadi orang itu satu untuk semua lah gitu kan. Mau nanya ya lewat situ platformnya di website kita, mau transfer ya bisa lewat situ dan seterusnya gitu. Jadi kita memudahkan sih e-commerce itu kan untuk memudahkan melakukan transaksi apapun. Ya. Dan ini bisa dilakukan sendiri ya, Mas. Artinya tidak perlu ahli untuk bisa membackup bisnis kita. Sekarang banyak sekali media yang mendukung itu sih. Jadi sudah Mhm. kita tinggal beli jadi aja. Kita tinggal beli Oh, jadi aja. Kemudian kalau untuk payment gateway memang akan ada biaya tambahan ya. Jadi kita hitung-hitung lah kalau misalnya memang kuat ya kita pasang aja payment gateway. Jadi karena bayarnya tahunan, saya pikir sih itu masih bisa oke lah. Ya, jadi hmm, bayarnya kan nggak bulanan yang hal-hal ya, seperti itu. Website sendiri kan kita maintenance-nya juga setahun gitu. tahunan. Artinya kan Betul. ketika kita jualan dapat profit ya ditabung disisihkan untuk itu tadi bayaran tahunan dan sebagainya. Mhm. Sudah Ini banyak sekali yang tinggal pakai, Mbak. oke, dan ini memang memudahkan sekali dan kita hanya belajar sedikit saja ya, seperti apa Ya, operasionalnya saja. Nah, itu baru bisa. Jadi tidak ada sesuatu yang susah sebetulnya. Nah, ini Mas di nggak web ada. ngomong-ngomong soal web ya. Web ini memang sangat luar biasa sekali ketika kita memang mengoptimalkan itu karena di situ akan secara eh, apa ya, secara teknis ini secara itu akan memisahkan di mana sih segmen sebetulnya yang memang menjadi bisnis kita. Nah, itu muncul seperti itu ya dan di kota mana yang Ya, ternyata banyak sekali meminati atau merespon dari bisnis yang kita munculkan. Baik, ada Nina. Selamat pagi. Saya adalah pelaku usaha marketing, saya usaha di bidang makanan. Saya sudah menggunakan marketing online, tetapi memang bisnis saya ini tidak makanan saya ini tidak lama untuk dikirim kemana-mana. Jadi saya seputaran Semarang dan sekitarnya saja, Mas. Paling jaraknya juga ke Salatiga, kemudian ke Kendal, ke Demak, ke Jepara paling tidak. Nah, bagaimana ya Mas untuk bisa mengembangkan atau mengoptimalkan media online ini untuk bisa laris? Karena terus terang saya agak susah jualan lewat online. Padahal saya pengen makanan saya juga kemana-mana. Terima kasih Nina. Nah ini. Tapi kalau ya. keterbatasan itu ya Mas ya, iya expirednya itu ada ya makanan agak agak memang riskan ya. Ya, kalau makanan yang seperti itu memang ya kita jualannya akhirnya memang secara lokal, tapi lokal juga kan banyak ya. Maksudnya Mm-mm. Semarang sendiri kan terbagi dari berbagai macam kan. Ada Ya, Semarang Kota gitu kan. Dan betul. seterusnya ada.
Nah, itu juga sebuah sebuah apa namanya populasi yang cukup banyak. Nah, PR-nya kan bagaimana produk kita ini dikenal atau sampai ke mereka seperti itu kan. Ya, Ya, kembali lagi ke fondasi utama, rajin posting gitu kan. Apapun media yang kita pakai itu rajin posting karena jualan online itu sama dengan eksistensi, udah itu yang harus garis bawahi lah. Nah, ya. bagaimana kita eksis? Ya rajin posting supaya dilihat sama orang. Nah, nanti memang nanti akan ada apa namanya PR berikutnya adalah tips bagaimana supaya postingan kita dilihat. Nah, itu Hmm, kita juga sempat 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 bahas juga di sini. ya. Ya, kita akan menggunakan kata-kata yang diketikkan orang di internet itu sebagai judulnya. Seperti itu. Kemudian baru kita pilih platform. Kalau misalnya makanan, paling mudah apa Mbak? Pakai ojol. Daftarin ke Ya, ojol, biar mereka nanti yang betul. akan mempromosikan, itu satu. Yang kedua, kita bisa menggunakan Google Businessku. Tetapi kalau kita pakai Google Businessku, ya tetap harus posting. Jadi Hmm, sekarang di Google Businessku tuh ada apa namanya fitur posting. Nah, silakan diposting tuh. Kalau misalnya menunya banyak, ya pamerin di situ kan harus super hmm, narsis hmm. dan super ria. Udah kembali Betul, lagi betul. ke sana akhirnya. Iya, dan ini juga mungkin makanannya nggak disebutin apa sih soalnya ya Mas ya. Nah mungkin dari sisi packaging, rasa, jadi orang yang sudah membeli ini bisa testimoni, dimintain testimoni ya. Betul. Jadi Ya, bisa repeat order dan lain-lain. Begitu Mbak Dina ya. Oke, baik. bahkan Kita WA sapa. status juga bisa loh, Mbak. Oh iya benar benar benar. Iya, ada yang Ya bilang kan? tuh benar handphone saya itu membawa rezeki kalau dengan WA gitu kan. Ya, Jadi agak ini juga ya. Jadi rezeki ada di tanganku sebetulnya, tinggal bagaimana mengaktifkan WA dan betul. handphonenya gitu ya. Baik, kita ketemu dengan Fatan 0132. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Tri.hardianto.dodi. Terima kasih juga untuk Kang Ijul. Ini salam sukses katanya. Wah, Kang Ijul Ini ini pejabat di KAI. oh gitu ya. Salam Oke. sukses juga Kang Ijul. Salam sukses Kang Ijul. KAI di mana ini? Di Di Kudus. Jakarta kayaknya. Oh, di Enggak lah, di Jakarta. Kudus Oke. nggak ada KAI. Saya juga lagi mikir, Kudus nggak ada kereta api ya. Nggak ada. Dilewatin doang ya. Baik, dari Farida Tias juga terima kasih. Ready Pra, selamat bergabung. Public Speaking underscore Dila juga thank you. Dan Kiong Kaos juga, Kiyang, ya, Kiyang. Kiang Kaos, terima kasih. Kemudian Erika.paramita, Nabila underscore Solihin, dan juga Sipo Seksi, terima kasih juga sudah bergabung. Nah, ini ada Indra. Selamat pagi Mbak Santi dan juga Mas Tom. Bicara soal fitur-fitur e-commerce, saya sudah menggunakan, tapi memang agak sedikit kepayahan ketika memang itu banyak order yang datang. Seneng sih, tapi kadang-kadang saya loh ini gimana Indra? Mau dibantu saya? Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Mas menggunakan manajemen yang efektif untuk bisa mendongkrak penjualan dan juga bisa membuat bisnis kita semakin maju. Terima kasih. Indra. Bicara soal Sebenarnya ini manajemen. agak ini ya, agak berseberangan ya. Di satu sisi dia bilang kepayahan karena banyak orderan, Mm-mm, mm-mm. terus bagaimana Di sisi manajemen lain supaya bagaimana manajemen? bisnisnya. Iya. Ya, ini agak-agak jelas sih Mas Indra ya yang dimaksud apa gitu. Karena Mm-mm. sebetulnya kalau misalnya apa namanya sudah kepayahan menerima orderan ya artinya mungkin kita mulai butuh orang Mas. Jadi Nah, ya barangkali itu kali. jadikan rekrut satu orang mungkin untuk membantu Mas Indra di apa namanya di bidang menerima orderan. Admin Jadi ya. supaya Mm-mm. orderannya tuh tidak slow respon gitu kan. Karena memang itu ya ketika misalnya WA-nya tang ting tung semua mungkin nanya karena banyak yang order itu emang perlu keahlian khusus sih. Ya, apakah kalau Oh, misalnya masih kita handle masih bisa ya kita handle, tapi kalau sudah kepayahan ya mungkin kita saatnya butuh orang untuk bantu mm-mm. kita seperti itu. Nah, Dan insya itu Allah sih penting banget dengan ya. Mm-mm.
Iya, penting Mbak, karena orderan itu kan ya kita pernah bahas juga kan, Mm-mm. ketika misalnya kita terlalu lama merespon sebuah pertanyaan atau orderan kan dia akan pindah. Sekarang Ya, tuh orang tuh cepet banget pindah gitu, karena banyaknya produk serupa yang dijual saat ini gitu kan. ya. Ketika kita, wah ini lama banget sih gitu kan, aku padahal udah cocok banget sama produknya, tapi kok slow respon banget, ya udah pindah ke sebelah pasti itu kan. Kayak Mhm. gitu. Jadi ya dengan nambah orang untuk menghandle orderan aja itu nanti insya Allah akan menambah bisnis dari Mas Indra secara otomatis sih sebetulnya. Karena orang yang puas akan bercerita ke 10 orang lagi. Seperti itu. Jadi ya ketika kita bisa memuaskan satu orang pelanggan, kita akan mendapatkan minimal 10 tuh. Minimal 10. 10 orang baru untuk jadi pelanggan kita. Nah, nanti mungkin dari satu admin tambah lagi 2 admin. Nah, itu otomatis akan berkembang. Hanya dengan seperti itu aja. Nah, tinggal nanti kita artinya apa? Manajemen sumber daya manusia itu dulu. Ya. Habis itu baru manajemen keuangan kayak gitu. Karena udah ada gaji orang kan? Seperti itu. Betul betul. Iya, ini mungkin sudah waktunya ya Mas Indra kalau bilang banyak orderan sangat terganggu dan lain sebagainya. Ini sudah waktunya Anda membuka peluang usaha untuk orang lain ya atau membuka pekerjaan ya, Mm-mm. lapangan pekerjaan untuk orang lain. Mm-mm. Dan itu sangat membantu Anda dan jangan khawatir. Mungkin gitu ya kali ya Mas, pikir-pikir kalau harus hire Mungkin orang ya. kan harus bayar kan gitu kan. Tapi Iya. sementara kalau di handle sendiri sudah agak kewalahan. Nah, ini ada waktunya memang ya, di mana ini Justru ini penting. Mbak, apa mindsetnya dirubah karena kita Hmm, bisa meng-hire orang, artinya kita ada kemampuan lebih kan. Ada ya, kemampuan lebih ini kan tanda-tanda bisnis berkembang gitu. berkembang, betul. Iya kan? Nah, Iya, karena bisa merekrut orang lagi gitu. Dari satu iya. tambah dua itu kan artinya berkembang kitanya. Artinya Mhm, kekuatan finansialnya kan bertambah. Nah, tinggal itu yang betul. dikelola dengan baik aja gitu kan. Mhm. Iya, jadi jangan pelit-pelit ya untuk membuka usaha. Perlu apa pekerjaan untuk orang lain ya. Masih dihitung-hitung Eh, juga. Baik. Nah, dari Mas Indra, terima kasih Coach Tom. Mungkin saya harus waktunya meng-hire orang lagi. Baik, ya selamat berkembang ya dan selamat bertumbuh bisnisnya. Mudah-mudahan sukses selalu. amin, amin, amin. Ada Vita, selamat pagi Coach Tom, selamat pagi Apridio. Seneng banget saya bisa terus memantau siaran ini memantau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya memang belum menggunakan fitur e-commerce dengan maksimal karena tadi saya belum tahu betul kata Coach Tom. Nah, ini saya baru tahu. Apa yang bisa dioptimalkan Mas ketika apa nih? Saya menggunakan fanpage kemana aja sih e-commerce fitur e-commerce itu bisa disambungkan selain dengan WA. Dia menggunakan jualannya lewat fanpage. Ya, fanpage itu banyak sekali ya. Ada bisa ke WA, bisa ke website kita. Kemudian di fanpage sendiri kan kita bisa bikin toko tuh. Jadi kita produk-produk kita dipaparkan seperti itu ibaratnya toko online gitu kan. Ya. Itu sebenarnya udah fitur e-commerce tuh. Ya, kita bikin Hmm. display di sana, ada harganya, ada deskripsi dari produk kita. Itu sebenarnya kita sudah membuat e-commerce di sana. Nah, nanti call to Oke. action-nya apakah mau melewati WA atau mau dipancing lagi masuk ke website, tapi kalau masuk lagi ke website kan terlalu panjang karena di situ kita Oh. udah lihat paparan dari produk-produk yang kita tayangkan kan beserta harga dan Hmm. deskripsinya. Nah, mending langsung disikat ke WA aja. Nah, kita harus siap-siap tuh nanti WA-nya. Seperti itu. Itu Oke. sudah fitur e-commerce sih. Nah, Di kemudian fanpage ya. bisa juga di fanpage di apa namanya di ketika kita posting di fanpage pun ya kita bisa sisipkan di situ kan tadi apa namanya nomor WA kita kalau mau order Mm-mm. selalu tinggalkan wa.me / tadi seperti itu. Itu aja Ya. sih yang paling Mhm. sederhana tapi mantap lah kayak gitu. Nah itu ya. Jadi silahkan saja fanpage sudah benar dioptimalkan dan senarsis mungkin untuk bisa selalu posting. Kemudian tadi fitur e-commerce-nya bisa disambungkan ke WA karena memang langsung take action ya. Mungkin tidak sempat harus Mm-mm. selalu membuka fanpage setiap detik kan, gitu-gitu. Oke, sukses deh pokoknya kalau sudah bisa merasakan bagaimana manfaatnya dari bisnis online dan yang pasti ini bukan sambilan. Kalau sambilan rezekinya sambilan doang.
Bisa mampir, bisa enggak begitu ya. Oke. Pribadi terima kasih juga FM Yeni, terima kasih. Apa kabar Mbak? Kemudian Kuku Akbar juga terima kasih sudah bergabung hari ini. Keziama juga terima kasih. Mas Tom, ini ada Ya, Lucy. Mas ya. Tom, kalau ikut kelasnya Mas Tom angkatan keberapa ya, dan apakah pendaftaran bisa dilihat di mana untuk informasinya? Oke. Oke. Kalau sekarang saya tidak menggunakan angkatan, tetapi menggunakan sistem member area, sehingga Hmm. semua materi bisa diakses kapanpun, seperti itu. Dan sekarang materinya sudah bertambah, jadi ada mahir copywriting, ada mahir WA, ada mahir Telegram, kemudian ada mahir Facebook itu sendiri, seperti itu. Jadi sudah sangat lengkap. Dan bisa dilihat di tommyarnovanz.com, TOMMYARNOFUNZ.com. Jadi bisa daftar lewat sana. Mumpung ini juga ada sponsor, jadi harga kelasnya diskonnya 70%. Terima kasih buat sponsor Oh, saya. harganya sampai 70% nih. Untuk yang pendaftaran sampai kapan nih, Mas? Pendaftarannya terbuka setiap saat. Oke, sekarang diskonnya masih ya 70% ya? Masih, tapi nggak banyak ya, cuma untuk 400 orang sih, dan sudah banyak sekali yang daftar. Oh, hanya untuk 400 orang. Kalau lihat angka banyak ya, Mas. Tapi ternyata tadi Mas Tom sudah bilang itu tidak banyak, hanya 400 saja. 400 itu sedikit ya, penduduk Indonesia 200 juta. Ini 400 orang saja ya berlakunya. Oke, mudah-mudahan tadi bisa dilihat ya di tommyarnolfund.com. .com. Silakan TOMMYARNOFUNZ.com. Anda bisa lihat di situ dan sekalian bisa mendaftar saja. Siapa tahu Anda masih beruntung masuk dalam kategori 400 orang tadi yang mendapatkan diskon sebesar 70%. Nah, ini sudah itu ya Mas ya, sudah berapa murid itu Mas Tom juga sudah nggak ingat ya bergabung di Banyak situ banget, ya. Mbak. Banyak banget. Mudah-mudahan terus bermanfaat dan berkembang. Dari Amin, Lila, amin. saya ibu rumah tangga. Sebetulnya saya dulu bekerja karena ada pandemi, kemudian saya mendapatkan surat cinta dari perusahaan saya sehingga saya harus mengurus keluarga. Yang ingin saya tanyakan adalah Pak Tom, bagaimana merubah mindset saya yang tadinya saya adalah karyawan, sekarang saya harus merubah diri menjadi orang yang produktif juga, tetapi saya memiliki usaha atau business owner. Terima kasih. Ini secara psikologis. Ya, Mbak Lila, sebenarnya kondisinya hampir sama dengan saya ya, cuman bedanya saya dapat surat cintanya tuh jauh sebelum COVID ya, jauh sebelum pandemi. Jadi di tahun 2013 itu saya mendapatkan surat cinta tersebut. Nah, kalau mungkin bedanya bagi saya terasa karena saya laki-laki nih, udah nggak gajian gitu kan. Betul-betul. Ya, itu jadi mungkin itu lebih memacu saya, adrenalin saya, jadi saya lebih lebih giat lagi ya. Tapi intinya sih sebenarnya sama. Jadi kita menjalani ini semua tuh tujuannya apa dulu. Jadi harus punya tujuan dulu sih kalau menurut saya. Supaya apa? Supaya kita rajin, supaya kita juga selalu termotivasi. Oh, ternyata saya ada anak, terus mungkin karena tadinya misalnya suami istri bekerja, kemudian sekarang cuma tinggal satu yang bekerja, sehingga kan otomatis ada penurunan penghasilan. Pendapatan. Nah, itu juga bisa dijadikan motivasi yang luar biasa untuk kita mengerjakan sesuatu. Jadi sebenarnya itu aja sih Mbak yang harus didalemi gitu kan. Wah, tagihannya nggak bisa dipending, itu udah jelas gitu kan. Terus kalau kami selalu menggunakan hashtag besok butuh makan, itu hashtag tersebut tuh banyak memotivasi orang ternyata. Jadi kan terus sama ketika kamu ingin menyerah, ingat dulu kamu mulainya tuh karena apa lah gitu. Jadi itu sih yang harus selalu dicanangkan di dalam hati gitu. Dan produktif, apalagi saya memulainya sudah usia yang tidak muda lagi. Nah, misalnya Mbak Lila masih muda, harusnya bisa lebih semangat lagi gitu. Iya. Nah, ini Mbak Lila meneruskan ini. Saya agak kaget sih Mas dapat surat cinta ini karena tidak ada SP dan tidak ada peringatan apa-apa. Agak shock, makanya saya ingin segera bangkit.
Saya kebetulan memiliki satu orang anak yang masih usianya 9 bulan. Berarti masih muda ya. Masih muda Oke. ya. Jadi mungkin hashtagnya itu anakku butuh susu gitu. Kalau tadi kan Mas Tom besok kita butuh makan gitu. Ya, Oke, mumpung apapun masih yang muda bisa. Mbak Hajar. Betul, apapun yang bisa memantik Anda untuk bersemangat kembali, yang pasti bahwa kondisi ini memang tidak ada yang mau ya, dan kita harus menerima itu dengan legowo, kita bersahabat dengan kondisi apapun itu. Mbak Lila harus bangkit, tadi Mas Tom sudah memberikan beberapa clue, Mas Tom yang cowok saja mendapat surat cinta itu tertantang ya Mas ya. Nah ini Anda mungkin yang tadi mengatakan bahwa masih punya baby di usia 9 bulan, ini membutuhkan sesuatu dan masa depan yang masih panjang. Thank you Mbak Lila, semangat saja. Terima kasih sudah bergabung ya. Baik, Mas Tom, fitur e-commerce ini memang menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh kita kalau sudah mau terjun ke dunia bisnis online ya Mas ya. Dan ini harus dimaksimalkan. Kuncinya memang memaksimalkan ini untuk bisa mendongkrak bisnis online kita. Nah Mas Tom, di akhir perbincangan kita, oh, klenting, ada lagi yang masuk. Klenting ada yang masuk. Tapi bukan order nih. Pertanyaan lagi ke Mas Tom. Ya. Kita buka dulu. Yes. Dari Neni. Hai Neni, selamat pagi. Halo Mbak Santi juga Mas Tom. Saya Neni. Saya ini saya dari Salatiga. Tulisannya Salatiga. Wow. Jadi saya harus mengeja ya, Salatiga. Ini berarti anak muda benar nih. Saya masih kuliah, sementara ini saya juga agak sedikit merasa punya waktu banyak karena memang kuliahnya lewat online. Yang saya ingin tanyakan adalah sebetulnya lepas dari ini Mas, dari topik yang kita diskusikan hari ini. Ya. Bagaimana mencari barang yang mudah dijual untuk anak muda seangkatan ya anak-anak kuliah Mas, untuk bisa kita jual. Nah, terus bagaimana juga cari produsen yang mau maklun. Oh, sudah mau maklun. Oke, terima kasih. Luar biasa. Sudah punya modal kali ya? Ya, silakan. Ya, jadi kita sebenarnya caranya sangat mudah sih. Dengan memperhatikan lingkungan sekitar kita dulu tuh pasti udah tahu lah. Oh, ini yang lagi ngehits apa. Jadi kita boleh nih, ada produk yang musiman juga boleh, nggak apa-apa gitu kan. Jadi, tapi yang penting kita juga harus juga punya produk utamanya seperti itu. Nah, caranya gimana sih mencari apa yang sedang ngehits gitu ya. Pertama membaca lingkungan kita. Yang kedua kita buka Google ya, buka Google. Misalnya saya mau ngecek nih di Salatiga tuh kalau di internet orang nyari apa aja sih gitu. Nah, buka google.co.id, kemudian ketikkan aja jual di Salatiga. Itu nanti dia akan muncul sugesti katanya tuh mengatakan apa tuh, yang terutama huruf yang dicetak tebal. Nah, itulah kebutuhan orang-orang di Salatiga tuh nyari barang-barang itu. Kemudian di depannya kata di, itu pakai teknik abjad. Jadi di depannya kata di, kursor ditaruh di depannya kata di, diketik aja A, munculnya apa. Jadi semua jual A, apa gitu. Ada mungkin anjing, ada apalah gitu, akuarium. Nah, itu kebutuhan di internet terhadap orang-orang di Salatiga itu nyarinya apa sih. Jadi dengan menggunakan Google kita bisa tahu nih produk apa yang dicari di kota tertentu. Contohnya tadi jual di Salatiga itu udah ada informasi di sana. Nah, caranya seperti itu. Kemudian bagaimana mencari supplier atau produsennya ya, sama menggunakan Google. Kita mau maklun apa, tinggal ketikkan aja ya, tinggal ketikkan aja di sana. Supplier atau produsen apa gitu. Nanti akan muncul. Nah, sebaiknya sih kalau mencari produsen jangan ngambil yang di halaman 1 sampai 3 Google. Ngambilnya di halaman 4 dan seterusnya gitu. Karena jadi 1 sampai 3 jangan dulu. Jangan diambil yang di sana karena itu sudah biasanya sih sudah penuh gitu, sudah penuh. Nah, walaupun yang di halaman 4, 5 dan sebagainya itu seolah-olah kayaknya kok nggak laku gitu, itu nggak juga. Tapi mereka memang kemampuan untuk mengolah internetnya saja yang mungkin belum memadai seperti itu, sehingga tampilnya baru di halaman tersebut. Nah, mereka juga bagus-bagus kok kualitasnya. Jadi carilah di supplier yang di halaman itu. Nah, itu tipsnya seperti itu.
Oke, silahkan ini ya bisa mencari di Google, semuanya sudah disediakan di sana. Dan tadi kalau masukan dari Mas Tom, kamu untuk mencari produsen atau supplier ya, jangan mencari di halaman 1 sampai 3, 4 dan seterusnya baru itu bisa ya. Oke, tingklong lagi masih ada tingklong lagi ya. Ini sudah mepet sekali. Oke, nggak apa-apa deh. Dari Reno, yang terakhir nih, Mas Tom. Coach Tom, terus terang saya pengen banget punya target dalam usaha bisnis online saya. Membuat targeting seperti apa sih, Mas, untuk kenaikan taraf dari biasa menjadi meningkat dan meningkat. Kalau menurut Mas Tom, apa yang harus saya lakukan? Ini bukan target marketing, Mas, tapi target peningkatan. Target penjualan maksudnya ya? Betul. Ya, kalau kita mau memasang target penjualan, pertama yang paling mudah adalah kita mau dapat duit berapa sih gitu nih. Ya kan? Kita mau dapat duit berapa? Nah, untuk mendapatkan duit misalnya 100 juta gitu kan. 100 juta ya kita tinggal dibagi dengan produk kita dengan harga berapa gitu. Berarti kita harus jual sebulan itu sekian, kemudian kita sehari harus jual berapa. Nah, seperti itu aja buat targetnya. Jadi kita pertama tentukan dulu, saya pengen sebulan tuh penghasilan berapa. Nah, tinggal nanti dibagi dengan harga produknya, ya di breakdown dengan harga produknya berapa ya. Oh, berarti saya sehari harus sekian gitu. Nah, kemudian baru kita olah nih, ya. Misalnya 3 bulan saya dalam per bulannya harus 100 juta. Nah, kalau mau ditingkatkan artinya kan harus nambah stok. Ya, ditingkatkannya misalnya dari 100 jadi 150 ya, tinggal menyesuaikan aja sih sebetulnya. Ya kan, tinggal menyesuaikan dari target penjualan yang pertama seperti itu. Terus berikut lagi digulung lagi. Terus nambah stok lagi, berarti saya mau jadi 200 juta. Ya udah disesuaikan lagi. Sebenarnya semudah itu loh ya. Tapi memang ini yang mudah ini banyak dilupakan, diabaikan sama teman-teman sih. Pokoknya aku jualan aja. Jualan aja tanpa target. Itu hebat banget loh, orang Indonesia banyak yang jualan tanpa target sebenarnya. Iya, jalan aja gitu ya. Yang penting jualan aja gitu. Dipta_Hima88 menyapa Mas Bro nih. Bro @Tami_Anorfan official, Mas Dipta_Hima88. Isi_Iskoma juga, terima kasih. Oke, Neri Supanji juga terima kasih sudah bergabung. Gitu ya, tadi sudah Reno sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini kalau Anda punya target-target berarti ada sesuatu yang mau diraih ya, sehingga bisnisnya bisa jelas, meningkat, bertumbuh lah pokoknya. Betul. Mas Tom, thank you banget. Ini sudah menunjukkan waktu kosong-kosong dan kita harus segera pamitan. Ketemu lagi minggu depan dengan topik yang akan kita siapkan kembali. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini banyak memberikan advice untuk teman-teman sehingga bisnisnya bisa terus bertumbuh. Thank you Mas Tom. Amin. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM Up Radio, The Meaning Station.